Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bab yang baru tentang latent semantic indexing. Di video ini saya bikin judul tuh tujuan bikin konten panjang biar masuk Google. Ini untuk memancing ini ya, untuk merangsang lah otak kita biar nanti di sini kita mau belajar betapa pentingnya semantik dalam penerapan strategi SEO. Nah, di sini pembahasannya banyak yang bilang biar konten bagus jumlah kata harus banyak. Tapi banyak juga yang belum paham apa dan kenapa dengan jumlah kata. Kalau jawabannya karena Google suka, ya ini juga masih belum tepat-tepat banget. Tujuan utama membuat konten panjang itu sebetulnya supaya semakin banyak semantik yang ada di dalam konten. Nah, itu yang di garis bawah ya. Semakin panjang konten, itu semakin banyak semantik yang ada di dalam konten. Harusnya seperti itu. Jadi semantik yang banyak inilah yang akhirnya bikin Google suka. Makanya penting nanti untuk mempelajari semantik. Jadi kita mau bikin 2000 kata, 3000 kata tapi ternyata semantiknya tidak bagus, ya akhirnya jadi kurang maksimal ya. Percuma kita bayar penulis mahal-mahal 3000 kata tapi semantiknya nggak bagus gitu. Walaupun sebenarnya instruksi kita ke penulis untuk tolong dibikin 1000 kata itu udah udah akan jauh lebih bagus ketimbang hanya 1000 kata. Ya, banyak kata dengan sedikit kata itu secara overall, secara alamiahnya ya tetap akan lebih bagus yang jumlah kata banyak karena semantiknya juga pasti akan banyak. Cuma ketika kita memahami bagaimana semantik dan apa manfaatnya, akan ada sedikit paradigma yang berubah terkait dengan bagaimana cara kita memproduksi sebuah konten. Nah, di bab ini kita akan mengulas ya tentang latent semantic indexing dan juga nanti ada beberapa contoh yang bisa dipelajari. Oke, jadi kalau saya sendiri itu ketika ada penulis baru, saya ajarin dulu nih tentang LSI. LSI itu yang paling dasarnya ya, yang paling dasar, dan ini kita juga udah tahu semua ya, keyword density, pengulangan. Ada 1% ya dari objek keyword atau keywordnya itu diulang sampai 1%. Kalau jumlah kata ada 1000 maka harus ada 10 pengulangan. Itu yang paling dasarnya, paling basicnya. Tapi kalau cuma sekedar kayak gitu aja ya masih kurang bagus ya. Kita akan lebih maksimal lagi kalau misalkan konten kita ngebahas tentang pendidikan, maka kata-kata yang relate dengan pendidikan ini bisa kita masukkan juga ke dalam konten. Apa contohnya? Bisa kelas, bisa pelajaran, bisa mahasiswa atau siswa, bisa guru, sehingga ini akan semakin mempertegas bahwa konten kita ini salah satu objek keywordnya adalah pendidikan. Misalkan keywordnya pendidikan di Indonesia, maka adanya kata-kata itu tadi yang mengelilingi ya, yang ada kaitannya dengan pendidikan itu akan memperkuat semantik kita di mata Google. Jadi kalau kita kasih instruksi ke penulis hanya sekedar nambah jumlah kata aja, kita nggak mengingatkan mereka untuk nanti tolong dimasukin kata-kata guru, kelas, siswa, pelajaran, ujian, dan seputar itu tolong dimasukin. Nah, itu akan lebih bagus karena kalau nggak ada instruksi kayak begitu, penulis akan melakukan proses pembuatan kontennya akan sesuai dengan yang dia asumsikan aja, kan begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan memahami semantik ini, proses instruksi kita ke penulis itu juga akan ada perubahan ya sedikit ya, kayak kira-kira begitu. Nah, saya sendiri akan lebih suka sama penulis atau provider yang udah mentraining para penulisnya untuk bisa menerapkan LSI ini dengan baik. Dan buat saya bayar agak mahal nggak apa-apa karena ya worth it gitu. Untuk bikin konten yang LSI-nya bagus, semantiknya bagus, itu memang dibutuhkan skill tersendiri. Jadi kemampuan
Dan penulis yang udah terbiasa membuat konten semacam ini itu ya buat saya pantas lah untuk dikasih fee lebih, kira-kira begitu. Nah ini ya, jadi tujuan bikin konten panjang itu harusnya semantiknya juga semakin bagus. Nah, kita akan belajar semantik di video-video selanjutnya. Untuk yang ini cukup sekian, semoga bisa dipahami.